Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang lokasi istana Nabi Sulaiman akhirnya ditemukan. Nabi Sulaiman adalah nabi yang memiliki harta kekayaan yang melimpah dan juga memiliki berbagai ilmu mukjizat yang tidak dimiliki oleh nabi yang lain. Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan binatang. Hal ini sesuai dengan firman Allah. Nabi Sulaiman telah mewarisi Daud dan dia berkata, "Hai manusia, kami telah diberi pengertian tentang suara burung dan kami diberi segala sesuatunya. Sesungguhnya semua ini benar-benar suatu karunia yang nyata." Quran Surat An-Naml ayat 16. Dan bahkan para jin pun patuh pada beliau. Nabi Sulaiman juga memiliki istana yang megah yang dibangun oleh manusia dan jin. Dalam Al-Quran ataupun kisah Yahudi dan Nasrani, Nabi Sulaiman memiliki kerajaan yang istimewa. Istananya memiliki benda-benda berharga dan berbagai karya seni yang membuat mata terpana. Bahkan pintu gerbangnya terbuat dari gelas. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa Ratu Balqis saat memasuki istana Nabi Sulaiman menyikap pakaiannya karena mengira lantai itu air, padahal hanyalah kaca. Dikatakan kepadanya, "Masuklah ke dalam istana." Maka tatkala dia melihat lantai istana itu, dikiranya kolam air yang besar dan disingkapinya kedua betisnya. Berkatalah Sulaiman, "Sesungguhnya ia adalah istana licin terbuat dari kaca." Berkatalah Balqis, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zolim terhadap diriku dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam." Quran Surat An-Naml ayat 44. Selama pemerintahan Zizkia, perluasan tembok kota dilakukan sampai ke barat, yang sekarang kita kenal dengan kota lama Yerusalem. Sisa peninggalan kerajaan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman dipercaya ditemukan oleh seorang arkeolog Israel, Elliot Mazar, yang penemuannya diumumkan pada tahun 2005, tepat pada tanggal 4 Agustus. Di situ jugalah ditemukan situs pinduk gerbang dengan lengkungan setinggi 60 kaki dan dinamakan struktur batu melangkah. Untuk mengungkap kebenaran istana tersebut, dilakukan penggalian sampai ke Masjidil Al-Aqsa yang akhirnya memicu kemarahan umat Islam karena ditakutkan akan merusak bangunan masjid. Penelitian tentang istana tersebut terus dilakukan untuk mengetahui keberadaan kerajaan Nabi Sulaiman. Pada Oktober 2007, sejumlah pekerja menemukan reruntuhan bangunan yang diyakini sebagai kuil Nabi Sulaiman. Kuil itu berada di sebelah Masjid Al-Aqsa. Walaupun bangunannya sudah tak utuh lagi, para ahli yakin masih bisa disaksikan. Di lokasi ini juga ditemukan keramik dan tembikar, benda-benda yang terkubur selama ribuan tahun lamanya. Penemuan ini dianggap penting untuk mengetahui peradaban dan kemajuan yang telah dicapai manusia di masa Nabi Sulaiman alaihi salam. Para peneliti masih terus berusaha untuk melakukan pencarian terhadap situs-situs peninggalan Nabi Sulaiman yang hidup pada masa sekitar abad ke-10 sebelum Masehi, yakni 989 sampai 931 sebelum Masehi, dan Nabi Daud alaihi salam pada 1041 sampai 971 sebelum Masehi. Kuil atau istana Nabi Sulaiman merupakan lambang kekuatan sehingga sangat berguna bagi Yahudi. Dalam situasi ini, di dunia internasional, mereka yakin bahwa pondasi kuil Nabi Sulaiman ada di Masjid Al-Aqsa. Bangunan kuil ini yang sangat penting bagi Yahudi
sebagai pengakuan atas bangsa mereka. Namun karena sudah roboh, kuil ini sudah tidak bisa dibangun kembali. Lalu, apakah itu menjadi alasan Yahudi untuk mengganti Al-Aqsa menjadi kuil Nabi Sulaiman? Saat peristiwa Isra Mi'raj, Masjid Al-Aqsa masih berupa reruntuhan kuil Nabi Sulaiman yang berupa batu berongga atau syahkra. Pada 637 Masehi, pasukan Khalifah Rasyidin mengambil alih Yerusalem. Khalifah Umar bin Khattab pernah memerintah untuk membangun masjid di sisi selatan syahkra. Hal ini dilakukan supaya orang yang sholat menghadap Ka'bah dan membelakangi syahkra. Selanjutnya, Khalifah Umayyah Abdul Malik bin Marwan pada 690 Masehi menyempurnakan bangunan-bangunan masjid dengan batas-batas wilayah sucinya. Kubah pun dibangun untuk menahan syahkra yang ada di tengah kompleks Masjidil Aqsa. Pada tahun 1099 Masehi, pasukan salib berhasil menduduki Yerusalem. Kesatria Templar pun menjadikan Masjid Al-Aqsa menjadi markasnya. Templar menganggap bahwa syahkra sebagai tempat Nabi Sulaiman menyembunyikan buku sihir. Namun, Salahuddin Al-Ayyubi berhasil merebut Yerusalem. Yerusalem dalam bahasa Arab disebut Al-Quds. Beliau berhasil mengembalikan alih fungsi Masjid Al-Aqsa pada tahun 1187 Masehi. Pada tahun 1971 Masehi, Inggris kembali mengambil alih wilayah Palestina dari Kekhalifahan Utsmani. Israel pun berdiri sebagai negara pada tahun 1948 Masehi. Mereka berusaha mengumpulkan bangsa Yahudi yang telah tercerai-berai dan telah pergi ke berbagai tempat penjuru. Itulah penemuan mengenai istana atau kuil-kuil Nabi Sulaiman alaihi salam. Penemuan istana ini dinilai sangat penting khususnya bagi orang-orang Yahudi, yaitu sebagai pengakuan atas bangsa mereka. Mereka juga meyakini bahwa istana Nabi Sulaiman yang dulu ada di Masjid Al-Aqsa. Maka dari itu, mereka terus merebut Masjid Al-Aqsa dari Palestina untuk membuktikan bahwa kuil Nabi Sulaiman berada di sana. Wallahu a'lam.